Pemirsa, menjaga keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Segala upaya dilakukan agar bangsa Indonesia tetap utuh dan tetap dengan kebinekaannya. Politik adu domba harus dihindari demi terciptanya bangsa yang damai dan bermartabat. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk memupuk spirit kebersamaan, menghargai perbedaan dan memperkuat NKRI di atas segala bentuk kepentingan? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ray Rangkuti dan juga nanti akan bergabung anggota Komisi 1 DPR Nurdin Tampu Bolon. Kita juga nanti akan mencoba menghubungi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saya akan sapa Mas Ray, terima kasih sudah hadir di Studio Berita 1. Kalau Anda melihat kemarin ada statement dari Panglima TNI mengajak masyarakat untuk kumpul pada tanggal 30 November, kemudian ada baca puisi, merayakan bagaimana masyarakat kita memang harus diakui masyarakat yang majemuk, dan kemudian kembali lagi kita diingatkan akan pentingnya NKRI. Anda sendiri melihatnya situasi di masyarakat Indonesia saat ini, seberapa genting sebenarnya sih kita terhadap ancaman akan perpecahan? Kalau genting sih menurut saya tidak, tetapi tidak juga bisa diabaikan itu. Nah, kalau genting itu kan seperti memang sudah mau terjadi apa macam-macam, padahal sebetulnya situasinya makin menurun kan sebetulnya pasca 4 November gitu. Misalnya saya juga nggak terlalu yakin misalnya aksi 2 Desember ini akan sebesar dan sehebat tanggal 4 November yang kemarin gitu. Selain karena kelihatan kelompok-kelompok yang tergabung di dalam aksi 4 November itu sudah menyatakan diri tidak terlibat gitu. Bahkan sekarang organisasi-organisasi keagamaan juga sudah menyatakan bahwa aktivitas sholat Jumat di jalan itu tidak dikenal dalam tradisi sholat Jumat dalam Islam misalnya dan sebagainya gitu ya. Dan kelihatan juga beberapa partai politik mulai lebih aktif lagi untuk menghimbau supaya aksi-aksi itu tidak dilakukan. Kalau dilihat responnya seperti itu, sebetulnya mungkin aksi 2 Desember ini bayangan saya nggak akan seheboh dan sehebat pada tanggal 4 November yang lalu begitu. Artinya tensinya sebetulnya makin menurun. Tetapi tentu saja peristiwa 4 November itu juga mengingatkan kepada kita bahwa persoalan kedaulatan, persoalan persatuan, persoalan kembali penghormatan terhadap perbedaan, ya, toleransi dan sebagainya itu sesuatu yang tetap harus dirawat dengan baik-baik gitu. Kalau tidak akan selalu ada suasana di mana kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, pluralisme kita sebagai sebuah bangsa mendapat ancaman bukan saja dari pihak luar, tapi itu juga yang paling kencang tuh ya bisa jadi dari dalam gitu, dengan mengembuskan terus-menerus isu sara ya, apalagi menjelang pilkada DKI seperti sekarang terlihat betul gitu ya istilah-istilah yang sebetulnya kalau dilihat dari kacamata demokrasi tidak patut gitu ya. Tapi saya juga harus akui ada semacam pembiaran selama ini terjadi. Tidak ada upaya yang keras untuk menegur, mengkoreksi, mengingatkan bahwa misalnya penggunaan istilah kafir di dalam negara yang demokratik itu ya sebetulnya tidak elok, tidak pantas gitu. Karena tentu saja tidak ada warga negara kafir di negara yang demokratik, kira-kira begitu. Bahwa memang ada keyakinan agama tertentu yang menganggap bukan umatnya sebagai kafir, ya itu nggak bisa dilarang, sah-sah saja. Tetapi mengkomunikasikan pikiran itu dan mengajak orang lain supaya misalnya tidak mempergunakan hak politiknya karena alasan itu ya bermasalah di dalam negara yang demokratik. Itu sama seperti misalnya kita mengatakan jangan pilih si A karena suku B gitu. Itu bahwa Anda tidak mau memilih dia karena sukunya berbeda itu sah, nggak ada yang bisa intervensi gitu. Tetapi tidak boleh dijadikan itu dasar kampanye kepada orang lain supaya orang lain jangan memilih dia karena perbedaan suku gitu. Nah itulah yang hampir boleh disebut 6 bulan, bahkan mungkin dalam catatan saya 1 tahun terakhir khususnya di DKI Jakarta berkembang sangat luas gitu. Sampai kemudian muncul puncaknya di peristiwa Al-Maidah gitu ya, dan direspon pada tanggal 4 November yang lalu itu gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya selalu ada peluang di dalam politik kita inilah secara menyeluruh ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu sara itu muncul gitu. Karena memang ada momennya, pilkada atau momen pemilihan presiden ya, kemudian momen pemilu legislatif dan macam-macam selalu itu. Gitu. Mana yang lebih benar? Semua sah dalam kompetisi politik, kemudian hal itu diperbolehkan untuk digunakan, dipermainkan, atau sebenarnya memang harus ada rambu-rambu yang bisa ada rambunya. Sebetulnya tegas rambu itu. Bahwa begini, kalau Anda memilih seseorang berdasarkan agama, suku, asal usul, itu hakmu, nggak ada yang boleh melarang itu. Gitu kira-kira ya. Jadi tidak boleh orang saya mau milih dia tuh karena satu etnik, satu agama,
atau sama berasal dari satu daerah gitu. Nggak ada yang melarang itu. Dan orang nggak boleh dapat. Tapi kalau Anda mengkampanyekan orang lain supaya tidak dipilih karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda apalagi itu di ruang publik, ya itu bermasalah dari aspek demokrasi. Itu yang disebut sebagai kampanye yang mempergunakan isu sara. Isu sara, oke. Baik, kita akan coba bergabung dengan Nurdin Tampu Bolon, anggota Komisi 1 DPR. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Bu. Iya, Pak Nurdin, Anda sendiri melihatnya seperti apa situasi di masyarakat kita pasca 4 November itu? Kemudian kita melihat ada manuver-manuver yang dilakukan baik dari tokoh politik, presiden sendiri pun, kemudian Panglima TNI dan Kapolri yang kemudian mengajak kita kembali ingat akan pentingnya NKRI dan juga bagaimana kita adalah masyarakat yang majemuk. Ya, saya kira apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini melalui daripada Panglima ABRI yang membangun suatu usaha dalam menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik yang sudah bersatu, jangan sampai tercerai-berai. Memang dalam acara demo damai, aksi damai yang pada tanggal 4 November, di situ kelihatan memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang betul-betul menghargai kebersamaan dan menjaga NKRI. Nah, Nusantara Bersatu yang digagas oleh Panglima ABRI, Pak Gatot, ini adalah sangat kami apresiasi dari DPR RI ya. Artinya di sini menjadi suatu hal adanya di sejumlah kota besar di Indonesia yang tempat terbuka, misalnya alun-alun menggunakan ikat kepala merah putih, di Jakarta fokus di Monas, dan dilakukan doa bersama. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana beratnya mencapai kebersamaan sejak Indonesia merdeka atau sebelum merdeka. Saya melihat situasi negara kita saat ini adalah cukup kondusif, walaupun ada riak-riak oleh segelintir orang yang tidak suka kebersamaan atau ada mencapai keinginan pribadi oleh golongan-golongan tertentu yang belum tentu didukung oleh pihak yang lain. Jadi saya sarankan kepada masyarakat di Indonesia dimanapun berada sebagai bangsa dan negara, mari kita menjaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Mari kita menjaga, menghargai daripada jasa-jasa pahlawan kita sejak kemerdekaan dulu, zaman pahlawan. Karena NKRI adalah harga mati. Masalahnya, apabila tidak kita jaga NKRI, bahwa yang dirugikan itu adalah masyarakat kecil. Tidak ada kondusivitas, nanti ada kemiskinan yang terjadi, tercerai-berai, rugi semuanya. Jadi yang ketawa atau yang mengambil keuntungan di situ ada segelintir kecil yang menurut saya pemerintah harus betul bisa melihat siapa itu sebagai penggerak daripada hal-hal yang bisa melakukan makar kepada Republik ini. Dan harus melakukan tindakan yang tegas. Jangan sampai nanti kita semua sebagai bangsa dan negara mengalami kerugian. Harus diantisipasi secara dini. Inilah yang sangat saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan Jokowi. Jokowi sudah berkunjung ke beberapa tempat seperti alim ulama. Beliau sudah mencoba berkomunikasi bagaimana harga NKRI itu adalah harga mati. Beliau juga sudah berkunjung seperti kepada Kopassus, ke TNI, kemudian ke Angkatan Laut, ke Brimob. Ini menunjukkan kesiapan daripada angkatan bersenjata kita untuk menjaga daripada NKRI itu. Karena ABRI ini adalah sebagai perekat bangsa. Dan juga kalau kita lihat, alim ulama juga merupakan perekat bangsa. Nah, tokoh-tokoh daripada para politik yang ikut memperjuangkan bagaimana demokrasi di Republik ini adalah saya ajak juga bersatu di dalam meningkatkan kebersamaan, meningkatkan NKRI sebagai sesuatu harga yang mati,
harga yang harus kita pertahankan. Saya kira itu Mbak yang paling penting. Baik, oke. Saya akan break dulu sejenak, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pak Nurdin, pemirsa tetaplah bersama kami.